Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Ulia, NIM 18031043 dari kelas Pendidikan Biologi C 2018. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai fotosintesis. Sebelum masuk ke materi, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu fotosintesis. Fotosintesis merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan hijau. Nah, fotosintesis itu dapat diartikan sebagai suatu reaksi biokimia yang mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Nah, kemampuan untuk fotosintesis itu hanya dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki klorofil. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut dinamakan sebagai tumbuhan atau makhluk hidup autotrof, yang mana dia mampu menciptakan makanan sendiri. Selanjutnya, setelah mengetahui apa itu proses fotosintesis, maka yang perlu kita pahami selanjutnya adalah bagaimana mekanisme terjadinya proses fotosintesis. Reaksi fotosintesis dapat terjadi apabila komponen-komponen yang dibutuhkan dalam peristiwa tersebut tersedia dengan baik. Dalam sebuah proses fotosintesis yang dibutuhkan antara lain adalah 6 CO2 ditambah 6 H2O, kemudian dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan diubah menjadi C6H12O6 dan 6O2. Dari persamaan reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa ada beberapa komponen penting yang dibutuhkan agar proses fotosintesis dapat terjadi. Pertama yaitu 6 CO2. CO2 merupakan karbon dioksida yang dibutuhkan tumbuhan dan tersedia di alam. Kemudian kita membutuhkan 6 H2O atau air. Kemudian dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Cahaya matahari akan digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotolisis. Dan cahaya matahari dalam peristiwa fotosintesis disebut juga dengan istilah foton. Kemudian, selain bantuan dari cahaya matahari, untuk dapat melakukan proses fotosintesis, tumbuhan juga membutuhkan klorofil. Klorofil merupakan zat hijau yang terdapat pada daun. Oleh karena itu, hanya tumbuhan yang memiliki klorofil lah yang mampu melakukan peristiwa fotosintesis. Nantinya, setelah terjadi fotosintesis, akan dihasilkan produk berupa C6H12O6 atau dikenal dengan istilah glukosa dan 6O2 atau oksigen. Jadi, selain menghasilkan suatu produk yang berguna bagi dirinya sendiri sebagai cadangan makanan, tumbuhan juga memproduksi hasil samping berupa O2 yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya dalam peristiwa respirasi. Terjadinya proses fotosintesis, ada dua reaksi yang kita kenal secara umum. Yang pertama ada namanya reaksi gelap dan yang kedua ada reaksi terang. Dan yang akan kita bahas pertama terlebih dahulu adalah reaksi terang. Reaksi terang merupakan suatu reaksi yang terjadi biasanya pada siang hari. Karena dalam reaksi terang kita sangat membutuhkan yang namanya sinar matahari. Pada reaksi terang terjadi penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas, yang mana dalam penangkapan ini terlibat dua fotosistem pada tumbuhan. Yang pertama, fotosistem 1 atau dikenal dengan P700 yang mampu menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700. Dan yang kedua, fotosistem 2 atau yang dikenal juga dengan istilah P680 yang mampu menangkap cahaya matahari dengan panjang 680 nanometer. Nah, kemudian pada reaksi terang ini, yang pertama setelah terjadinya penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas, maka selanjutnya akan terjadi proses fotolisis air. Fotolisis air disebut juga dengan pemecahan molekul air dan nantinya akan terbentuk energi dan oksigen. Pada pemecahan satu molekul air atau 2H2O akan terbentuk 4 elektron ditambah 4H+ dan O2.
Jadi, nantinya akan terjadi lagi pembentukan ATP dan reducing power untuk membentuk NADPH2. Selanjutnya kita masuk ke reaksi gelap. Reaksi gelap biasanya terjadi pada malam hari karena pada reaksi ini kita tidak membutuhkan adanya cahaya matahari. Pada reaksi gelap itu terjadi tiga proses penting. Yang pertama proses fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Yang pertama yaitu peristiwa fiksasi. Fiksasi disebut juga dengan proses pengikatan CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Kemudian, enzim Rubisco yang terdapat dalam klorofil akan mengikat CO2 yang berada di lingkungan. Setelah itu, nantinya akan terbentuk yang namanya PGA atau disebut juga dengan asam fosfogliserat. Setelah terjadinya peristiwa fiksasi, peristiwa selanjutnya adalah reduksi. Reduksi merupakan proses pengurangan PGA oleh hidrogen H2 dari NADPH2 dan juga dengan bantuan ATP yang merupakan hasil dari proses pada reaksi terang. Kemudian pada ATP juga akan terjadi pengurangan gugus fosfat sehingga dia akan menjadi ADP. Hasil reduksi berupa N6-PgAl atau disebut juga dengan fosfogliseraldehid. Selanjutnya yang terakhir yaitu proses regenerasi. Setelah terjadinya proses reduksi yang akan menghasilkan PgAl yang berjumlah 6 PgAl, maka reaksi selanjutnya adalah reaksi atau proses regenerasi. Pada proses regenerasi, 6 PgAl akan dibentuk menjadi dua tujuan akhir. Yang pertama, 5 PgAl akan dibentuk atau diregenerasi kembali untuk membentuk RuBP sehingga dapat dilakukan pada peristiwa fiksasi selanjutnya. Sedangkan 1 PgAl akan diubah menjadi glukosa yang memiliki 6 karbon. Selanjutnya, dalam suatu proses fotosintesis, berdasarkan kemampuan suatu tumbuhan dalam melakukan fotosintesis, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu C3, kemudian tumbuhan C4, dan yang terakhir tumbuhan CAM atau CAM. Nah, pengelompokan ini didasarkan pada beberapa pembagian. Terlebih dahulu kita bahas mengenai tanaman C3. Tanaman C3 merupakan tanaman yang memiliki struktur kloroplas sedemikian rupa sehingga dia mampu mengikat karbon dioksida secara langsung sehingga dapat langsung digunakan dalam siklus Kelvin. Tanaman yang kedua adalah tanaman C4. Contoh dari tanaman C4 ini adalah zimais atau jagung dan juga Saccharomycin officinarum. Nah, dan juga beberapa tanaman yang sejenis. Pada tanaman ini, dia tidak bisa melakukan pengikatan langsung terhadap karbon dioksida. Oleh karena itu, nantinya proses fotosintesis pada tanaman jenis ini akan berlangsung lambat. Terakhir yaitu tanaman CAM atau CAM. Pada tanaman CAM ini dia memiliki struktur stomata yang berbeda dengan tanaman lainnya. Oleh karena itu, pada siang hari terjadi penutupan stomata pada tanaman ini. Kemudian ketika malam hari dan suhu sudah sesuai, maka proses transpirasi akan terhambat dan pada saat itulah tumbuhan ini dapat melakukan peristiwa fotosintesis. Selanjutnya, setelah mengetahui pengelompokan tumbuhan berdasarkan fotosintesis yang dapat ia lakukan, maka yang perlu kita pahami adalah apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju fotosintesis. Berdasarkan pembagiannya, hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Yang pertama berdasarkan faktor dalam atau internal dan kedua berdasarkan faktor luar atau faktor eksternal. Pertama kita bahas terlebih dahulu faktor dalam yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama tentu saja dipengaruhi oleh gen atau bagaimana karakteristik dari tumbuhan tersebut. Dan kemudian yang kedua akan dipengaruhi oleh adanya enzim atau hormon yang terdapat pada tumbuhan. Kemudian kita masuk ke faktor eksternal yang mempengaruhi fotosintesis pada tumbuhan. Itu diantaranya ada ketersediaan cahaya matahari,
karena cahaya matahari merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk berlangsungnya peristiwa fotosintesis. Yang kedua yaitu ketersediaan klorofil. Klorofil memiliki peranan yang sangat penting juga, karena sebenarnya klorofil itu merupakan zat hijau pada daun yang pada beberapa sumber ini dimasukkan ke dalam faktor internal yang mempengaruhi fotosintesis. Namun di beberapa sumber lain juga dikatakan bahwa klorofil merupakan faktor eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan CO2 atau karbon dioksida. Karena karbon dioksida juga sama halnya pentingnya dengan komponen-komponen yang lainnya. Semakin banyak CO2 yang tersedia di udara, maka kesempatan untuk melakukan fotosintesis akan semakin tinggi. Kemudian juga dipengaruhi oleh proses transpirasi. Ketika proses transpirasi berlangsung, biasanya stomata akan terbuka dan hal ini akan memperlambat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai hasil praktikum yang sudah dilakukan mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap peristiwa fotosintesis. Dari praktikum tersebut dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari memberikan peranan yang sangat besar dalam peristiwa fotosintesis. Terbukti pada daun yang ditutupi dengan aluminium foil sehingga akan menghasilkan warna yang lebih terang dibandingkan daun lainnya yang tidak ditutupi. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa pada daun yang ditutupi tersebut proses fotosintesis tidak berlangsung secara optimal. Hal ini ditandai dengan tidak adanya gula atau amilum yang dihasilkan dari fotosintesisnya. Hal inilah yang menyebabkan warna daun tersebut menjadi lebih terang. Sedangkan daun yang lainnya yang tidak ditutupi akan menghasilkan warna yang lebih gelap sebagai bukti bahwa di tempat tersebut dihasilkan amilum yang optimal. Pada praktikum ini kami menggunakan larutan uji berupa betadin. Kenapa digunakan betadin? Karena betadin mengandung iodin yang dapat digunakan sebagai bahan uji untuk menganalisis adanya glukosa pada suatu zat. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Baik itu mengenai penjelasan tentang fotosintesis dan juga sedikit pembahasan mengenai praktikum yang sudah kita lakukan. Salah dan janggal dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.